Halo mitra olahraga, kembali dengan channel YouTube kami, Piala News. Kali ini kami akan membawakan berita-berita yang sudah kami pilih dengan begitu rupa, sehingga kamu semua akan mendapatkan informasi menarik dari channel kami. Sambil melakukan aktivitas, yuk kita dengarkan berita-berita yang sudah kami rangkum. Dan langsung saja kita masuk ke berita pertama. Timnas Indonesia U23 mundur dari Piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia U23 urung tampil di Piala AFF U23 2022 di Kamboja. PSSI mengumumkan tim Garuda Muda tidak bisa berlaga di turnamen tersebut karena skuad dalam kondisi pincang. Terdapat 7 pemain tim Garuda Muda yang terinfeksi COVID-19. Selain itu, ada juga 4 pemain yang menunggu masa inkubasi karena satu kamar dengan pemain yang positif virus corona. Timnas Indonesia U23 juga dihantam badai cedera. Terdapat 3 pemain yang tidak dapat tampil akibat cedera ketika memperkuat klubnya masing-masing di BRI Liga 1. Pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, kabarnya yang memutuskan secara langsung agar mundur dari Piala AFF U23 2022. Permintaan itu diungkapkan Sintayong melalui surat yang langsung direspon oleh PSSI. Dengan sangat menyesal, kami harus membatalkan keikutsertaan Indonesia di Piala AFF U23 karena alasan di atas, ujar Sekjen PSSI Yunus Nusi. Berita kedua, rencana naturalisasi Jordi Amat untuk Timnas Indonesia disorot media Spanyol. Perkembangan proses naturalisasi yang dilakukan Jordi Amat untuk kebutuhan Timnas Indonesia terdengar sampai Spanyol. Media setempat, Diario AS, turut memantau perkembangan naturalisasi dari pemain berusia 29 tahun itu. PSSI dan pelatih Sintayong sudah menghadap Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, untuk membahas proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh. Zainuddin Amali memberikan restu dan lampu hijau agar prosesnya dilanjutkan dan segera diselesaikan. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Zainuddin Amali, membenarkan proses naturalisasi bek tengah asal Spanyol itu sudah berada di jalur yang benar. Tulis mereka. Jordi Amat dan Sandy Walsh disebut memenuhi secara syarat dokumen dan kemauan untuk berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Keduanya diharapkan bisa menjadi tambahan amunisi buat Timnas Indonesia. Berita ketiga, berburu the next Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam. PSSI bekerjasama dengan TNI AD menggelar turnamen bertajuk Piala KSAD Liga Santri PSSI tahun 2022. Turnamen ini akan digelar usai Idul Fitri mendatang. Liga Santri pertama kali digelar pada 2015. Turnamen ini berlangsung setiap tahun, namun penyelenggaraannya sempat vakum karena pandemi COVID-19 dan terakhir digelar pada 2019. Turnamen ini sebelumnya berada di bawah naungan Kementerian Pemuda Olahraga yang bekerja sama dengan Rabithah Mahid Islami (RMI). NU menggunakan nama Liga Santri Nasional (LSN). Namun pada edisi tahun ini akan berganti nama menjadi Piala KSAD Liga Santri PSSI tahun 2022. Sementara itu, Kepala Staf TNI Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman berharap Liga Santri dapat menghasilkan bibit-bibit unggul pesepak bola nasional. Selain itu, Dudung juga ingin Liga Santri tersebut menjadi wadah silaturahmi para santri di Indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan. Ada banyak pemain timnas yang berlatar belakang santri sukses melejit dalam karir sepak bola mereka. Berita 4, Marco Asensio bikin Real Madrid dilema. Hendak dijual tapi performanya lagi bagus. Real Madrid memiliki dilema yang harus dihadapi tahun depan. Niat awal melego Marco Asensio mesti dipikir ulang lantaran sang gelandang serang justru tampil gacor belakangan ini. Real Madrid tampak telah mengambil keputusan atas Isco Alarcón dan Gareth Bale. Kedua pemain akan pergi pada akhir musim ini ketika kontrak mereka berakhir. Kontrak Marcelo kemungkinan bakal diperpanjang. Namun belum ada keputusan yang dibuat tentang Marco Asensio. Asensio telah kembali ke performa terbaiknya musim ini setelah berjuang untuk kembali dari masalah cedera musim lalu. Pemain asal Spanyol ini melewatkan seluruh musim 2019-2020 akibat cedera. Tapi musim ini, Marco Asensio telah menjadi pesaing kuat untuk peran awal di sebelah kanan serangan Real Madrid.
Berita 5. Bungkam Wolverhampton, Arsenal geser MU ke peringkat 6. Arsenal meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada laga pekan ke-24 Premier League di Molineux Stadium. Berkat kemenangan tersebut, The Gunners naik ke urutan 5 sekaligus menggusur Manchester United. The Gunners berada di atas angin ketika duel memasuki menit ke-25. Sepak pojok menciptakan kemelut di kotak penalti The Wolves. Bola liar bergerak di dekat garis dan Gabriel Magalhaes menyambar untuk mencetak gol. Arsenal pun unggul 1-0. Dengan 10 orang, Arsenal terpaksa harus bermain bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Misi mereka berhasil. The Wolves tak sanggup mencetak gol sampai peluit panjang berbunyi dan Arsenal dinyatakan sebagai pemenang. Berita ke-6. Statistik horor Arsenal sepanjang 2022, hanya 2 gol pada 4 kartu merah. Arsenal berhasil memetik kemenangan 1-0 atas Wolverhampton Wanderers pada laga Liga Inggris 2021-2022 di Stadion Molineux. Namun kemenangan itu sedikit ternoda karena lagi-lagi Arsenal mendapat kartu merah. Sejak memasuki 2022, Arsenal baru menceploskan 2 gol di semua kompetisi, tepatnya saat kalah 1-2 dari Manchester City dan ketika menang atas Wolves tadi malam. Padahal Arsenal sudah menjalani 6 pertandingan di semua kompetisi pada 2022, yaitu di ajang Liga Inggris, Piala FA, dan Carabao Cup. Sebaliknya, Arsenal lebih subur dalam mengoleksi kartu merah. Tercatat The Gunners sudah mendapatkan 4 kartu merah sepanjang tahun ini. Kartu merah itu diberikan wasit kepada Gabriel Granit Xhaka, Thomas Partey, dan Martinelli. Statistik tersebut jelas harus menjadi perhatian serius Arteta jika masih ingin bersaing serius dalam perburuan tiket Liga Champions musim depan. Berita ke-7. Sepasang gol Diogo Jota bahwa Liverpool kalahkan Leicester City. Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Leicester City pada laga pekan ke-24 Premier League di Stadion Anfield. Sepasang gol The Reds disarankan Diogo Jota. Berkat hasil positif tersebut, The Reds terus mendekati Manchester City di klasemen sementara Premier League. Bermain di kandang sendiri, Liverpool tampil dengan sederet pemain bintangnya, termasuk memainkan rekrutan anyar Luis Diaz sejak menit awal. The Reds pun mencoba tampil agresif sejak kick-off. Liverpool akhirnya sukses memecah kebuntuan pada menit ke-34 lewat aksi Diogo Jota yang mencocor bola rebound di muka gawang Shea Mitchell dari situasi set pitch. Liverpool baru bisa menggandakan keunggulan pada menit ke-87, lagi-lagi lewat aksi Jota. Mendapat umpan empuk dari Joel Matip, pemain asal Portugal itu melepas tembakan yang gagal dibendung Kasper Schmeichel. Skor 2-0 untuk keunggulan Liverpool tetap tidak berubah. Berita ke-8, Jurgen Klopp terkejut lihat Luis Diaz tampil apik di laga debutnya. Banyak yang terkejut dengan penampilan gemilang Luis Diaz pada laga debutnya di Premier League bersama Liverpool. Bukan cuma publik saja, Jurgen Klopp selaku pelatih The Reds juga mengaku kaget saat menyaksikan aksinya. Keputusan Liverpool mendatangkan Diaz terbilang cukup mengejutkan. Pergerakan The Reds merekrut Diaz dilakukan secara senyap. Bahkan tidak banyak rumor yang beredar soal kedekatan Liverpool dengan sang pemain. Jurgen Klopp tidak perlu waktu lama untuk memberinya kesempatan debut di Premier League. Pemain berusia 25 tahun itu tampil ketika Liverpool bertemu Leicester City hari Jumat 11 Februari 2022 kemarin. Berita 9. Kalahkan Sassuolo. Juventus bersua Fiorentina di semifinal. Juventus berhasil membungkam Sassuolo dengan skor 2-0 pada laga perempat final Coppa Italia di Allianz Stadium. Berkat kemenangan tersebut, Juve berhasil melenggang ke semifinal. Bermain di kandang sendiri, Juve langsung mengambil inisiatif serangan sejak bola digulirkan. Saat laga baru berjalan 3 menit, Bianconeri berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Paulo Dybala. Penyerang asal Argentina itu tidak menyia-nyiakan bola liar yang datang kepadanya dan langsung mengubah momen itu menjadi gol. Tertinggal 0-1, dari Juventus tidak membuat Sassuolo gentar. Mereka melancarkan serangan demi serangan untuk menyamakan skor. Hasilnya terlihat pada menit ke-24, di mana bola hasil tembakan Hamad Traore gagal dihentikan Martin Perin. Terus melancarkan serangan, Juventus akhirnya berhasil menggandakan keunggulan pada menit ke-88. Bola hasil tembakan Dusan Vlahovic membentur kaki pemain Sassuolo, Ruan Tresoldi. Bola kemudian berbelok dan masuk ke dalam gawang Sassuolo yang dikawal Gianluca Pegolo.
Sampai pertandingan berakhir, kemenangan 2-1 Juventus atas Sassuolo tetap bertahan. Berita ke-10, hasil pertandingan PSG versus Rennes, skor 1-0. Pertarungan sengit terjadi di laga pembukaan pekan ke-24 Liga 1 yang mempertemukan PSG dengan Rennes. Duel di Parc des Princes tersebut berakhir dengan kemenangan Les Parisiens 1-0. Tanpa Neymar, lini depan PSG tetap mengerikan dengan kehadiran Lionel Messi dan Kylian Mbappe yang juga ditemani oleh pemain muda Xavi Simons. Sayangnya klub berjuluk Les Parisiens itu tidak mampu mencetak gol di babak pertama. PSG sudah mencoba segala cara untuk menjebol gawang Rennes, termasuk dengan memainkan Icardi dan Angel Di Maria. Namun sampai menjelang akhir pertandingan, PSG tetap tak mampu mencatatkan tembakan tepat sasaran. Akhirnya, gol tercipta juga. Pada masa injury time, gawang Rennes jebol oleh Mbappe yang berhasil memanfaatkan hasil dari Lionel Messi. Sisa waktu sedikit membuat Rennes tak mampu menyamakan kedudukan, sehingga PSG bisa menang dengan skor 1-0. Dan itulah berita-berita sepak bola terbaik dari Piala News. Terus nantikan update terbaru channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Sampai bertemu di next video. Salam olahraga.